Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Menteri Pekerjaan Umum selaku penasihat Dewan Pengurus Korpri Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini Bapak Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Korpri Nasional, yang saya hormati Dewan Pengurus Korpri Kementerian Pekerjaan Umum, yang saya hormati para pejabat eselon 1 dari Kementerian Pekerjaan Umum, serta Bapak Ibu sekalian, baik anggota Korpri dan seluruh undangan yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan suasana yang penuh kekeluargaan pada acara pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kementerian Pekerjaan Umum masa bakti 2013-2018. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Presiden dalam sambutan pada saat hari ulang tahun Korpri yang ke-12, beliau menyatakan bahwa pada saat ini merupakan era reformasi gelombang kedua yang ditandai dengan menguatnya peranan birokrasi. Untuk itu maka dilakukanlah reformasi birokrasi. Tujuan reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bebas KKN, birokrasi yang akuntabel dan berkinerja tinggi, serta pelayanan publik yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, pengukuhan di awal tahun 2014 saat ini yang bertepatan dengan penetapan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi strategis sifatnya, karena Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ditetapkan sebagai salah satu wahana membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas profesional, netral, dan bebas intervensi politik, bersih dan dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa tujuan utama Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang pertama adalah untuk meningkatkan independensi dan netralitas aparatur. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa aparatur tidak boleh terjun dalam politik praktis. Pengabdian aparatur adalah tegak lurus terhadap kepentingan bangsa dan negara. Ini tentunya selaras dengan apa yang tertuang di dalam Korpri, bahwa seluruh PNS, wadah PNS hanya satu, yaitu Korpri, dan di situ adalah netral terhadap kegiatan politik. Yang kedua, untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja, kompetensi setiap aparatur harus sesuai dengan bidang tugas yang diembannya. Untuk itu, pendidikan dan pengembangan setiap aparatur wajib direncanakan oleh setiap instansi. Selanjutnya, mindset yang sedang kita bangun tidak lagi sekedar hasil kerja atau output, tetapi lebih jauh lagi, yaitu seberapa manfaatnya bagi rakyat atau outcome-nya. Yang ketiga adalah meningkatkan integritas dan kesejahteraan aparatur. Aparatur yang bersih dan berwibawa perlu dibangun dengan peningkatan integritas pribadi maupun integritas korps. Sejalan dengan hal itu, kesejahteraan juga ditingkatkan secara proporsional dan berkelanjutan. Tentunya sangat tidak masuk akal jika kita berharap sebuah postur aparatur yang berintegritas sementara kesejahteraannya kurang memadai. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kualitas pengawasan dan akuntabilitas. Kualitas pelayanan publik yang makin baik merupakan keinginan stakeholder, yaitu masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan hal itu, transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta pengawasan yang makin baik merupakan sebuah keharusan atau condition sine qua non. Dengan demikian, diharapkan dalam beberapa waktu ke depan
birokrasi kita tidak kalah dengan birokrasi negara-negara maju dalam memberikan pelayanan publik terbaik terhadap masyarakat dan dunia usaha. Harapan kita setidak-tidaknya pada tahun 2025 Indonesia telah memiliki postur birokrasi berkelas dunia. Sedangkan kaitannya dengan Korpri, maka organisasi Korpri yang dibentuk pertama kalinya dengan keputusan Presiden nomor 82 tahun 1971 yang sampai saat ini berjumlah 4,7 juta anggota dan merupakan wadah organisasi pegawai Republik Indonesia, diharapkan dapat mempersatukan serta menampung aspirasi segenap pegawai Republik Indonesia dalam mengemban tugas pokoknya, baik sebagai abdi negara, abdi pemerintah, dan abdi masyarakat. Untuk itu, Korpri harus dapat memberikan dukungan dalam reformasi birokrasi dimaksud. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam rangka mendukung efektivitas peran Korpri dalam reformasi birokrasi, maka kepengurusan Korpri ke depan bertugas untuk membangun soliditas, solidaritas, dan profesionalitas bagi seluruh anggota kepengurusan Korpri di masa mendatang, harus menitikberatkan pada pembangunan jiwa Korp atau jiwa Korsa sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korp dan Kode Etik PNS. Yang dimaksud jiwa Korp PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki organisasi pegawai negeri sipil dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan paradigma barunya, Korpri telah mereposisi diri dan bertekad untuk menjadi aparatur negara yang mempertahankan netralitas dalam dinamika tata pemerintahan yang lebih demokratis di lingkungan masyarakat yang bersifat multikultural atau majemuk, serta tuntutan dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks. Netralitas Korpri sama sekali bukan untuk kepentingan siapapun, kecuali untuk kepentingan negara dan bangsa, serta berfokus pada tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat tanpa diskriminasi terhadap siapapun juga. Kami menekankan mengenai netralitas ini karena tahun ini merupakan tahun dilaksanakannya pemilihan umum, sehingga suhu politik pasti akan meningkat. Untuk itu kami berpesan kepada seluruh anggota Korpri dimanapun berada, agar memegang teguh komitmen netralitas ini secara cerdas, agar organisasi kita tidak menjadi ajang tarik-menarik kepentingan partai atau golongan. Sekali lagi, bahwa politik kita adalah komitmen politik yang tegak lurus terhadap bangsa dan negara, bukan pada pribadi atau golongan tertentu. Bapak Ibu sekalian, menghadapi kompleksitas permasalahan pemerintahan ke depan, maka diperlukan suatu peningkatan profesionalitas bagi para aparatur yang mengawaki birokrasi dalam kerangka peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, paradigma profesional bermakna ajakan terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi dan menjadi organisasi pembelajaran atau learning organization, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi bertumbuh kembangnya kreativitas dan terobosan-terobosan baru. Sebab disadari betul bahwa masalah-masalah yang terjadi saat ini tidak akan dapat diselesaikan dengan cara-cara lama yang terbukti gagal menjawab tantangan zaman. Birokrasi harus semakin cerdas, kreatif, responsif, dan inovatif dalam mengembangkan pelayanan yang semakin murah, semakin baik, dan semakin cepat. Program dan kegiatan Dewan Pengurus Korpri Kementerian Pekerjaan Umum ke depan hendaknya agar mengacu pada visi, misi, dan program nasional Korpri hasil Munas ke-7 Korpri bulan November 2009 yang lalu, serta mencermati hasil-hasil Munas lainnya. Saya sangat mengharapkan agar program-program yang dikedepankan adalah program yang lebih menyentuh kebutuhan anggota, misalnya program kesejahteraan dan bantuan hukum. Dalam waktu dekat,
yaitu pada tahun 2014 program nasional kita adalah MTQ yang akan dilaksanakan di Aceh dan Rakernas serta Munas ke-8 Korpri. Untuk itu saya harapkan Korpri Kementerian Pekerjaan Umum dapat berperan serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan dimaksud. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam sebuah transformasi, dalam sebuah perubahan besar pasti akan terjadi dialektika dan dinamika terus-menerus. Dalam proses inilah seluruh jajaran pengurus Korpri di semua jenjang kepengurusan agar tetap menjaga keutuhan dan eksistensi organisasi. Tekad dan upaya kita adalah untuk menjadikan Korpri lebih maju menuju masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam abad ke-21 yang penuh turbulensi ini, Korpri tetap teguh memegang konsensus dasar kita, kesepakatan nasional kita. Hal ini adalah sesuai pesan Bapak Presiden selaku Kepala Negara dan penasihat nasional Korpri tentang 4 konsensus atau 4 pilar dan jati diri bangsa, yaitu yang pertama adalah Pancasila. Kita telah berketetapan untuk menjadikan Pancasila sebagai falsafah, sebagai ideologi, sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia harus menjadi negara modern di abad 21, tetapi tetap bertumpu kepada dasar negara Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kita telah berketetapan untuk menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tekad dan deklarasi kita dalam mendirikan negara ini dengan cita-cita dan tujuan serta dasar bernegara semaju apapun negara kita. Jangan sampai kita keluar dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangan dunia yang makin dinamis, termasuk perkembangan negeri ini, kita telah bersepakat untuk membentuk negara Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pilar yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika, bahwa bangsa kita majemuk, amat beragam, majemuk dalam agama, etnis, suku, daerah, dan identitas-identitas yang lain. Oleh karena itu, para pendiri Republik telah mengikrarkan sesuatu yang sangat mendasar yang harus kita jaga dan lanjutkan ke depan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalau sekarang berkembang otonomi daerah yang lebih luas, desentralisasi pembangunan, desentralisasi fiskal, maka hal itu semata-mata untuk memastikan agar pembangunan dapat lebih berimbang, lebih merata, lebih adil, dan daerah-daerah di seluruh Indonesia dapat tumbuh lebih cepat. Namun jangan sampai desentralisasi dan otonomi daerah itu mengurangi, mengganggu, atau bahkan melunturkan ikrar dari Bhinneka Tunggal Ika. Keempat konsensus atau pilar-pilar kebangsaan tersebut harus selalu menjadi paradigma, menjadi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh komponen bangsa sebagai wujud dari konsensus nasional yang telah kita bangun dan telah kita sepakati bersama. Hal ini tentunya sejalan dengan salah satu fungsi Korpri yang telah kita jalankan selama ini, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh anggota Korpri agar selalu memberikan pelayanan publik yang makin murah, makin cepat, dan melanjutkan semua upaya pemberantasan korupsi, serta semangat menghormati pranata hukum dan demokrasi di tanah air, serta melanjutkan kerja keras dan kerja cerdas dalam pengabdian sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan abdi pemerintah dengan tetap memperdomani sumpah jabatan dan panca prastya Korpri. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada pengurus yang telah menyelesaikan masa tugasnya pada periode yang lalu. Saya atas nama Dewan Pengurus Korpri Nasional menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya terhadap Korpri, khususnya adalah di Kementerian Pekerjaan Umum.
Demikian juga kepada pengurus yang baru saja dikukuhkan, saya mengucapkan selamat bertugas dan berkarya. Dan kepada Bapak Menteri selaku penasihat Kementerian Pekerjaan Umum, mohon disampaikan Pak Sekjen, kami titipkan pembinaan organisasi Dewan Pengurus Korpi Kementerian Pekerjaan Umum kepada beliau. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, mari kita berdoa bersama dipimpin oleh Bapak Unung Sugandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah kita sejenak menundukkan kepala, menghadirkan hati kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa menurut syariat agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'abbani amahu wa yukafi majid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala asma besar karena Engkau zat yang paling mulia. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu karena Engkau zat yang maha pengabul doa. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami seraya mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami. Ya Allah, pada saat ini hamba-hamba-Mu hadir kumpul bersama di tempat ini dalam acara pelantikan Dewan Pengurus Korpi Kementerian Pekerjaan Umum periode 2013-2018. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang Engkau berkahi, serta Engkau berikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kami. Ya Allah, ya Aziz, yang Maha Tua, kami sadar bahwa kami ini bodoh kecuali Engkau beri kepintaran, kami ini miskin kecuali Engkau beri kekayaan, kami ini lemah kecuali Engkau beri kekuatan. Oleh karena itu ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk senantiasa dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang Engkau bebankan kepada kami. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang pandai bersabar dan pandai mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Serta semoga Engkau menjadikan pekerjaan yang kami lakukan sebagai ladang beribadah kepadamu ya Allah, sehingga akan menjadi tabungan amal soleh kami
ketika pada saatnya nanti kami harus menghadap Rabb. Ya Ghafur yang Maha Pengampun, masih banyak perintah-perintah-Mu yang belum bisa kami lakukan. Masih banyak larangan-Mu yang kami belum bisa menghindarinya. Masih banyak kesalahan dan kehilapan kami yang hakikatnya akan menjadi tumpukan dosa pada catatan hidup kami. Untuk itu ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu bapak kami, ampuni dosa anak dan keturunan kami, ampuni dosa guru-guru dan para pemimpin kami, serta semoga Engkau sudi menjauhkan kami dari siksa api neraka. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau sangat kuasa untuk mengubah apapun menjadi sesuatu yang Engkau kehendaki. Sehatkanlah jiwa dan raga kami ya Allah. Solehkanlah anak cucu dan keturunan kami ya Allah. Sabarkanlah kami ketika Engkau beri cobaan, dan berikan jalan penyelesaian yang terbaik ketika kami menghadapi masalah. Berikan kesempatan kepada kami untuk mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah Engkau titipkan kepada kami. Muliakan hidup kami, tambahkan rezeki kami, dan semoga Engkau kembalikan kami ke hadirat-Mu dalam keadaan bertobat, beriman, dan sedang pada jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabdal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi saqatil maut, wa najata minan nari wa alfa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai acara terakhir, foto bersama yang dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan ramah tamah.